1. Apa langkah pertama dalam perencanaan kebutuhan data untuk perekam medis yang akurat? A. Mengumpulkan semua data pasien yang tersedia. B. Menentukan jenis data yang perlu dicatat berdasarkan kebutuhan layanan. C. Melakukan uji coba akses data. D. Mengidentifikasi alur validasi data. E. Menyiapkan koneksi jaringan data. Langkah pertama dalam perencanaan kebutuhan data untuk perekam medis yang akurat adalah menentukan jenis data yang perlu dicatat berdasarkan kebutuhan layanan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan sesuai dengan tujuan pelayanan medis. Setelah menentukan jenis data, langkah-langkah berikutnya dapat dilakukan. 2. Apa tujuan utama dari melakukan validasi pedoman perekaman data medis? A. Menyederhanakan proses klasifikasi data. B. Menghindari pengulangan data yang sama. C. Menjamin keakuratan dan kepatuhan data terhadap standar. D. Memastikan hak akses terbatas pada data medis. E. Mengoptimalkan sistem kategori data. Tujuan utama dari melakukan validasi pedoman perekaman data medis adalah menjamin keakuratan dan kepatuhan data terhadap standar. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang dicatat adalah akurat, konsisten, dan sesuai dengan regulasi serta standar yang berlaku dalam bidang medis. 3. Pada tahap pelaksanaan, apa yang menjadi prioritas utama dalam analisis kode data medis? A. Menyusun kategori hasil data. B. Memastikan setiap kode mengikuti pedoman klasifikasi. C. Membuat ringkasan data pasien. D. Menentukan akses setiap pengguna. E. Menguji koneksi data untuk kelancaran akses. Pada tahap pelaksanaan, prioritas utama dalam analisis kode data medis adalah memastikan setiap kode mengikuti pedoman klasifikasi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa data yang direkam dapat diinterpretasikan dengan benar dan sesuai dengan standar klasifikasi yang berlaku, sehingga menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat untuk analisis lebih lanjut. 4. Dalam proses pelaporan, manakah yang menjadi indikator evaluasi kualitas data medis? A. Ketepatan kategori data. B. Keteraturan pengumpulan data. C. Kecepatan akses data. D. Kepatuhan terhadap standar rekam medis. E. Konsistensi dalam penggunaan pedoman klasifikasi. Dalam proses pelaporan, indikator evaluasi kualitas data medis yang paling relevan adalah kepatuhan terhadap standar rekam medis. Kepatuhan terhadap standar sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan valid dan dapat diandalkan, serta memenuhi persyaratan regulasi dan kualitas yang ditetapkan dalam praktik medis. 5. Apa langkah penting dalam seleksi hak akses data pada sistem rekam medis elektronik? A. Menentukan kategori akses sesuai dengan jabatan fungsional. B. Mengumpulkan data pasien baru. C. Mengelompokkan kode diagnosis. D. Menyusun format data. E. Melakukan monitoring resume medis. Langkah penting dalam seleksi hak akses data pada sistem rekam medis elektronik adalah menentukan kategori akses sesuai dengan jabatan fungsional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi medis pasien. 6. Mengapa penting untuk melakukan pengujian terhadap koneksi data di fasilitas kesehatan? A. Memastikan kemudahan dalam pemulihan data. B. Menjamin akses data sesuai kebutuhan klinis. C. Memastikan koneksi dapat diakses tanpa batasan. D. Menghindari duplikasi data pasien. E. Mengelola data berdasarkan kategori tertentu. Pentingnya melakukan pengujian terhadap koneksi data di fasilitas kesehatan adalah menjamin akses data sesuai kebutuhan klinis.
Pengujian koneksi memastikan bahwa tenaga medis dapat mengakses data yang diperlukan secara cepat dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pelayanan kesehatan. 7. Pada saat melakukan identifikasi data, faktor apa yang menjadi fokus utama? A. Jumlah data yang tersedia, B. Kualitas klasifikasi setiap data, C. Identifikasi kebutuhan setiap pengguna, D. Kepatuhan terhadap aturan akses, E. Koneksi jaringan antar unit terkait. Pada saat melakukan identifikasi data, faktor yang menjadi fokus utama adalah identifikasi kebutuhan setiap pengguna. Memahami kebutuhan pengguna sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis relevan dan dapat memenuhi tujuan pengguna dalam konteks pelayanan kesehatan. 8. Apa peran penting dari analisis klasifikasi dalam penyusunan format data medis? A. Menyusun standar hak akses data. B. Memastikan kode sesuai standar klasifikasi. C. Mengurangi data redundan. D. Mengelompokkan data sesuai kategori diagnosis. E. Membuat pedoman klasifikasi data yang baru. Peran penting dari analisis klasifikasi dalam penyusunan format data medis adalah memastikan kode sesuai standar klasifikasi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa data yang direkam terstruktur dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis, pelaporan, serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. 9. Bagaimana langkah yang tepat untuk memastikan keamanan data pasien dalam rekam medis? A. Menyediakan hak akses umum untuk semua data. B. Memastikan validasi pedoman penggunaan data. C. Mengidentifikasi kategori pasien secara menyeluruh. D. Menguji kode data sebelum pemakaian. E. Melakukan pengawasan berkala pada sistem perekaman. Langkah yang tepat untuk memastikan keamanan data pasien dalam rekam medis adalah melakukan pengawasan berkala pada sistem perekaman. Pengawasan berkala membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko keamanan, serta memastikan bahwa sistem tetap mematuhi standar keamanan dan perlindungan data yang diperlukan. 10. Apa tujuan utama dari mengumpulkan data triwulan dalam manajemen rekam medis? A. Memudahkan akses data untuk kepentingan individu. B. Memastikan keteraturan dalam penyimpanan data. C. Mempermudah analisis perubahan pada pola penyakit. D. Membantu penetapan hak akses data tertentu. E. Menghemat kapasitas penyimpanan data. Tujuan utama dari mengumpulkan data triwulan dalam manajemen rekam medis adalah mempermudah analisis perubahan pada pola penyakit. Pengumpulan data secara berkala memungkinkan fasilitas kesehatan untuk menganalisis tren dan pola dalam kesehatan pasien, yang dapat membantu dalam perencanaan layanan dan intervensi medis yang lebih baik. 11. Pada tahap pemantauan, apa yang menjadi fokus utama dalam monitoring resume medis? A. Menganalisis kecepatan akses data. B. Memastikan semua resume diupdate secara berkala. C. Mengidentifikasi kategori setiap pasien. D. Menghitung jumlah total pasien. E. Menyusun rekomendasi untuk pengembangan sistem data. Pada tahap pemantauan, fokus utama dalam monitoring resume medis adalah memastikan semua resume diupdate secara berkala. Memastikan bahwa resume medis diperbarui secara rutin sangat penting untuk menjaga akurasi dan relevansi informasi yang pada gilirannya mendukung kualitas perawatan pasien. 12. Dalam kategori identifikasi, mana yang perlu diperhatikan agar data tetap konsisten dan relevan? A. Mengidentifikasi tiap data baru secara independen. B. Menyusun pedoman umum bagi pengguna. C. Menggabungkan data lama dengan kategori baru. D. Memantau penerapan kategori identifikasi. E. Memastikan data terstruktur sesuai kebutuhan layanan.
Dalam kategori identifikasi, yang perlu diperhatikan agar data tetap konsisten dan relevan, adalah memastikan data terstruktur sesuai kebutuhan layanan. Dengan memastikan bahwa data terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan layanan, konsistensi dan relevansi data dapat terjaga, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan analisis yang efektif. 13. Apa manfaat utama dari penerapan alur kegiatan pada proses perekaman data? A. Mempercepat pengumpulan data. B. Menjamin keakuratan hasil identifikasi. C. Mencegah akses yang tidak sah. D. Menghindari duplikasi data. E. Mengoptimalkan hak akses pengguna. Manfaat utama dari penerapan alur kegiatan pada proses perekaman data adalah menghindari duplikasi data. Dengan alur kegiatan yang jelas, proses perekaman data dapat diatur sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan atau duplikasi data, yang penting untuk menjaga integritas dan akurasi informasi medis. 14. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas klasifikasi data dalam rekam medis? A. Dengan melakukan analisis kategori pasien. B. Melalui pengujian akses data antar pengguna. C. Dengan mengamati pola pencarian data. D. Melalui laporan evaluasi berkala. E. Dengan memonitor kategori hasil data. Cara yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas klasifikasi data dalam rekam medis adalah melalui laporan evaluasi berkala. Laporan evaluasi berkala dapat memberikan wawasan yang jelas tentang seberapa baik sistem klasifikasi berfungsi, termasuk identifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. 15. Dalam konteks pelaksanaan, apa yang dimaksud dengan kategori struktur data? A. Data yang berfokus pada akses pengguna. B. Data yang dikategorikan berdasarkan informasi pasien. C. Data yang didasarkan pada hasil klasifikasi. D. Data yang dikumpulkan dari beberapa kategori. E. Data yang mencerminkan alur kegiatan rutin. Dalam konteks pelaksanaan, yang dimaksud dengan kategori struktur data adalah data yang didasarkan pada hasil klasifikasi. Kategori struktur data merujuk pada cara data diorganisasi dan diklasifikasikan, sehingga dapat dikelola dan diakses dengan efisien, mendukung analisis dan penggunaan data yang efektif dalam rekam medis. 16. Apa keuntungan dari penyusunan pedoman yang efektif dalam rekam medis? A. Meningkatkan waktu akses data. B. Mengurangi kesalahan dalam pengambilan data. C. Meningkatkan kompleksitas data medis. D. Menambah kategori data baru secara acak. E. Mengoptimalkan koneksi data ke pengguna. Keuntungan dari penyusunan pedoman yang efektif dalam rekam medis adalah mengurangi kesalahan dalam pengambilan data. Dengan adanya pedoman yang jelas dan terstruktur, proses pengambilan data menjadi lebih konsisten dan akurat, yang membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas data medis. 17. Bagaimana validasi alur kegiatan dapat meningkatkan kualitas data medis? A. Dengan menambah variasi kode. B. Dengan menetapkan pedoman baru secara konsisten. C. Dengan mencegah ketidakakuratan data. D. Dengan memperketat hak akses pengguna. E. Dengan menyederhanakan struktur data. Validasi alur kegiatan dapat meningkatkan kualitas data medis dengan mencegah ketidakakuratan data. Dengan memastikan bahwa alur kegiatan telah divalidasi dan diikuti dengan benar, proses perekaman data menjadi lebih konsisten dan akurat, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan integritas data medis. 18. Apa peran penting dari rekomendasi usulan dalam penyusunan data medis? A. Menambah kategori baru dalam data. B. Menyederhanakan akses terhadap kode. C. Mengoptimalkan struktur pengumpulan data. D. Menjamin keamanan pada semua kategori data. E. Mengarahkan perbaikan berdasarkan hasil analisis.
Peran penting dari rekomendasi usulan dalam penyusunan data medis adalah mengarahkan perbaikan berdasarkan hasil analisis. Rekomendasi usulan membantu untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, sehingga mendukung pengembangan sistem dan praktik yang lebih baik dalam manajemen data medis. 19. Apa langkah yang paling tepat untuk menguji koneksi data dalam sistem perekaman? A. Melakukan analisis kategori data, B. Mengamati hasil koneksi antar departemen, C. Memastikan jaringan tersedia pada setiap kategori, D. Melakukan uji coba dengan hak akses terbatas, E. Menyusun laporan analisis koneksi. Langkah yang paling tepat untuk menguji koneksi data dalam sistem perekaman adalah melakukan uji coba dengan hak akses terbatas. Dengan menguji koneksi menggunakan hak akses terbatas, Anda dapat memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan bahwa pengguna dapat mengakses data yang relevan sesuai dengan izin yang diberikan, sambil menjaga keamanan dan integritas data. 20. Manakah yang menjadi dasar dalam menyusun struktur data yang efektif pada sistem rekam medis? A. Pengumpulan data secara berkala, B. Kesesuaian kategori dengan hasil analisis, C. Penerapan hak akses fleksibel, D. Pengklasifikasian data tanpa pedoman, E. Validasi alur pengambilan data. Dasar dalam menyusun struktur data yang efektif pada sistem rekam medis adalah kesesuaian kategori dengan hasil analisis. Memastikan bahwa kategori data sesuai dengan hasil analisis memungkinkan sistem untuk mengelola dan mengakses informasi dengan lebih efisien, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks pelayanan kesehatan.